Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Keuangan kelas 12 OTKP. Dalam video ini, materi yang dibahas yaitu mengenai langkah-langkah pengelolaan dana kas kecil. Langkah-langkah pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama adalah menetapkan batas saldo kas kecil. Dari awal dibuatnya akun kas kecil, pihak manajemen harus sudah menetapkan saldo kas kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional usaha dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu biasanya adalah 1 bulan. Nah, di sini pihak manajemen harus menentukan berapa jumlah yang harus dimasukkan ke dalam dana kas kecil. Misalnya 10 juta. Nah, 10 juta ini dipergunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin. Contohnya pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran telepon, pembelian ATK, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, menentukan kasir kas kecil. Setelah menentukan batas saldo yang telah ditetapkan, maka selanjutnya harus ada karyawan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan kas kecil atau biasa disebut dengan kasir kas kecil. Karena kasir kas kecil ini menangani transaksi kecil yang sifatnya rutin. Tidak semua personil dapat menepati posisi ini karena ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menentukan posisi kasir. Seperti dia harus menguasai dasar-dasar akuntansi, mampu menangani transaksi dalam jurnal kecil, jujur, konsisten, dan mampu menguasai program komputer seperti Microsoft Excel. Selanjutnya, pengisian kembali kas kecil. Setelah menentukan batas saldo dan metode pencatatan kas kecil dan menentukan kasir kas kecil, selanjutnya financial control memerintah kepada pengisian kepada kasir umum dengan menarik kas dari bank. Kemudian uang diserahkan kepada sekretaris atau kas kecil atau kasir kas kecil. Selanjutnya dilakukan perhitungan secara fisik dan harus ada bukti serah terima di mana sekretaris atau kasir kas kecil menandatangani sebagai tanda serah terima tanggung jawab terhadap dana tersebut. Jika suatu saat saldo kas kecil minim, maka kasir kas kecil harus mengajukan permohonan pengisian kembali kepada financial control. Selanjutnya, tahapan terakhir adalah penggunaan kas kecil. Penggunaan kas kecil maksudnya di sini bahwa kasir kas kecil hanya diperboleh melakukan pembayaran kas kecil untuk permohonan pembayaran atas pembelian yang sudah disetujui oleh financial control. Sekretaris atau kasir kas kecil harus membuat bukti pengeluaran kas kecil untuk setiap pengeluaran yang ditandatangani oleh penerima dana. Kemudian transaksi dicatat dalam buku kas kecil dan bukti pengeluaran harus disimpan atau diarsipan yang akan digunakan untuk pelaporan atau pertanggungjawaban pengelolaan dana kas kecil. Selanjutnya, masuk dalam fungsi yang terkait dalam pengelolaan kas kecil. Yang pertama adalah fungsi kas. Pada fungsi ini, pengelolaan dana kas kecil bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta otoritas cek, serta meminta penyerahan cek pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya, fungsi administrasi. Fungsi ini memberikan tanggung jawab kepada pengelola kas kecil untuk menghimpun, melakukan pencatatan pengeluaran atau transaksi, pembuatan laporan, pengisian kembali dana kas kecil, dan pembuatan bukti kas kecil yang diberikan otoritas kepada fungsi kas. Selanjutnya, fungsi pemegang dana. Tanggung jawab yang timbul dari adanya fungsi ini adalah melakukan penyimpanan dana kas kecil sesuai dengan otoritas dari pejabat tertentu
dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya yang keempat, fungsi keperluan pembayaran tunai. Pengelola kas kecil bertanggung jawab terhadap pemakaian dana kas kecil, pembayaran secara tunai kepada pemegang dana kas kecil. Selanjutnya yang kelima, fungsi pemeriksaan intern. Pengelolaan kas kecil bertanggung jawab terhadap perhitungan dana kas kecil yang dilakukan secara periodik dan hasil perhitungannya harus memiliki kecocokan dengan catatan kas. Demikian materi ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih. Jangan lupa